Oke, game Gundam lagi ya. Hari ini main Dynasty Warriors Gundam 2 ya di PS2. Tapi gua mainnya ini di emulator. Oke, isi Zaku ya. Main story mode atau official mode pakai si Sar Aznable ya. Tapi yang versi Red Comet, versi Zion. Tapi dia emang Zion kan ya. Ya pokoknya masa-masa jayanya Red Comet lah. Versi yang pakai topeng. Oke. Ya kalau kalian sudah nonton Mobile Suit Gundam Origin ataupun yang orisinil ya, yang original. Sar ini kan disuruh pursuing Trojan Horse, itu maksudnya suruh observasi Project V ya, atau Project Gundam. Dan Trojan Horse itu white base. Namun sayangnya timnya SARS itu ada yang ngeyel kan. Tugasnya observasi aja malah bombardir. Bombardir ini site. Ada-ada aja emang. Akhirnya anak buahnya SARS banyak yang tewas. Oke. Kenapa SARS itu dapat julukan Red Comet? Ya, di Battle of Loum atau perang yang awalan Zion lawan bumi ya, itu bisa kalian lihat di Gundam The Origin ya. Si SARS Aznable ini kecepatannya cepet banget dan ninggalin ekor warna merah gitu. Apalagi Mobile Suit-nya warna merah ya. Dan sebelum dia pergi dari warship yang hancur itu, dia nendang warshipnya gitu kayak ngelambung, ngasih momentum untuk kecepatan gitu loh. Makanya disebut Red Comet, dia cepet banget gitu. Ya habis dipijak kan warshipnya, habis itu dia nge-thruster kenceng, jadi kayak ninggalin ekor gitulah. Makanya disebut Red Comet. Selain dia dapetin dari itu, dan dari Zakunya juga udah di custom, jadi lebih cepet lah. Untuk story official mode-nya Sar Aznable bakal gue lanjut terus ya. Untuk SARS Aznable sendiri, dia ini misi official mode-nya sampai 3 stage. Selanjutnya udah ke time skip, langsung pakai Quattro Bagina gitu. Kalau kalian nggak tahu Quattro Bagina itu yang pakai kacamata di seri Zeta, salah satu Euk game ini bakal gua mainin terus ya. Maksudnya ceritanya SARS di official mode kan lumayan banyak ya. Untuk SARS Aznable sendiri yang pakai topeng ini ya, dia ada 3 misi, lanjut Quattro Bagina, habis itu ke SARS Counter-Attack. Habis SARS ini selesai, next video pakai Quattro Bagina ya, lanjut stage-nya. Ya, dilanjut stage-nya. Oke. Untuk Dynasty Warriors 2 ini salah satu seri terbagus sih menurut gua ya. Nggak tahu deh kalian. Kan ada seri Dynasty Warrior 1 atau Musou 2 atau Dynasty Warriors 2, sama Dynasty Warriors 3 ya, Musou 3 sama Dynasty Warriors Reborn. Ya. Salah satu yang bagus itu 2 sih. Kenapa? Soalnya misinya itu dijelasin banget loh. Walaupun kadang kena skip ya, dan dijelasin lewat info di title gitu. Gitu. Untuk Reborn sendiri gua kurang suka karena dia terlalu banyak banget musuhnya gitu loh. Jadiin satu map yang kecil kadang musuhnya banyak banget. Kalau ini kan musuhnya ya mencar ya. Nggak terlalu banyak, nggak terlalu sedikit. Kalau 3 bagus sih. Cuman gua nggak suka aja sama konsep gambarnya, terlalu animasi. Kalau untuk gameplay ya masih sama sih.
Bedanya di Dynasty Warrior 3 itu lebih fokusin ke pengembangan ceritanya originalnya Dynasty Warrior 3 sendiri. Kayak di game Dynasty Warriors 3 itu ada sebagian tim kayak tim SARS, timnya Kira. Ya dibagi-bagi deh timnya untuk nemuin sesuatu, nanti mereka ketemu di jalan cerita gitu. Kayak lebih ke original cerita sih. Kalau di Dynasty Warriors 2 ini ada, tapi nggak terlalu panjang banget lah. Paling-paling cukup di mission mode udah begitu. Kalau Dynasty Warriors yang pertama atau Musou ya, itu lebih fokus ke original ceritanya Dynasty Warriors sih. Mirip-mirip Dynasty Warrior 3. Ya, kelihatan kok. Di Musou pertama itu unitnya aja kan nggak banyak kan ya. Nggak terlalu banyak gitu. Ya, gitu deh. Makanya gue sebut itu seri Dynasty Warrior 2 bagus. Pas deh. Misi originalnya pas sama jalan cerita originalnya lumayan. Jadi ya gak bakal bosen sih. Gitu. Oh ya, lanjut nih, kebanyakan cerita. Oke, habis ini Trojan Horse harusnya ada sih. Sama Gundam. Mana dia? Itu dia. White Base. Ya, gua nyebutnya Trojan Horse sih. Sip. Ini dia, Trojan Horse-nya. Oke. Yuk, selesain. Next itu pakai Gelguk ya. Ya, pasti kalian yang udah nonton video gua sebelumnya tahu Gelguk lah. Unitnya SARS. Bisa dibilang unit keduanya lah di game ini. Oke. Itu dia Gundam. Langsung kita akhirin. Ulti. Nah, kena ulti dia. Nice ya. Dan di sini ada cutscene salah satu anak buahnya SARS disuruh ngejar Gundam sampai deket atmosfer banget ya. Sampai deket atmosfer banget akhirnya. Dan akhirnya Crown ini ya mati dia. Kebakar atmosfer ya, kecuali Gundam. Si Amuro belajar dari manual book, makanya Amuro selamat ya. Beda sama Crown, anak buahnya SARS. Dia tewas. Si Gundam sendiri ada tindakan ngamanin mobile suit dari atmosfer ya. Kalau Zaku itu nggak ada, jadinya hancur. Itu juga Amuro kan, kalau kalian nonton di seriesnya ya, kalau nggak salah dia baca manual book baru ketemu. Jadinya aman deh, dia nggak kenapa-napa. Oke, kita lihat ya cutscene-nya. I had no idea I dropped this fast! Lieutenant Sharp! Help! I can't slow my fall! Help me! Sorry, Crown. Unfortunately, Azaku isn't built for entering the atmosphere. But I promise you, I'll make sure you don't die in vain. Bisa dibilang Pursuing Operation V atau Trojan Horse ini misi paling apesnya SARS ya. Bayangin aja dia kehilangan anak buah lumayan kan sama Zaku. Ya apes lah. Dozozabi aja pas dengar kan lumayan kaget ya. Tapi ya namanya Gundam kan kuat. Dan salah satu unit yang bisa membandingin Zaku ya. Oke, langsung ke stage 2 ya. Atau dari official mode-nya misinya SARS. Di misi ini nanti ketemu MQV dan MQV itu bakalan mati. Dan di misi ini
sudah selesai dari yang tadi loh, beberapa kejadian. Salah satu kejadian yang sudah ke-skip itu ke-skip dari game ya, bukan dari gue. Itu Garma Fate ya, atau Garmanya itu mati. Di sini nggak ada, kalau di Reborn itu ada. Di sini langsung stage 2-nya langsung MQV tewas. Kalau kalian nggak tahu MQV itu salah satu orang Zion ya, orang petinggi Zion juga, yang suka banget sama seni. Dan salah satu yang bikin ikonik MQV itu Fast ya, atau Teko ya. Unit yang pernah dinaikin MQV sendiri ada Adzamu sama Gian. Kalau ada yang lain mungkin bisa komen deh. Dan di sini dia mati sama Amuro. Adu ini ya. Adu beam saber ya. Tuh MQV. Oke. Dan setelah stage ini tuh stage lalahnya mati, habis itu udah langsung ke time skip misinya ke Quattro Baggina ya, atau Sars Azanable versi Eyuk. Kenapa ada Eyuk? Karena Bumi sama Zion itu busuknya sama, dan akhirnya beberapa mantan-mantan dari Federation atau Zion mungkin ngebentuk Eyuk begitu. Waduh, bisa dibilang Quattro Baggina ini atau Sars ya, versi Eyuk ya, banyak yang bilang versi baiknya lah. Kalau gue lihat ya, dia ini nyari wadah doang sih. Apalagi pas tahu Neo Zion dipimpin sama anak kecil ya, si Sars ini agak lumayan sirik sih, bukan sirik ya, kayak kaget. Makanya dia nyari kesempatan sih. Langsung di movie-nya ya, Sars Counter Attack dia jadi pemimpin Neo Zion. Gitu. Oh iya, Zion itu nganut percayaan kontolism ya. Kontolism itu semacam kepercayaan bahwa bumi itu harus dibiarkan murni gitu loh. Jadi ada space noids kan, makanya. Ya intinya ninggalin bumi biar bumi sendiri itu bersih ya, biar asri gitu. Tapi ya pasti ada federasi bumi atau orang-orang bumi yang nggak nganut kepercayaan itu. Jadinya ada yang tetap di bumi, ada yang ninggalin bumi, atau emang tinggal di luar angkasa. Tinggalnya di mana? Di semacam koloni, side gitu. Bisa gua bilang tinggal di koloni itu lebih bahaya loh, di koloni. Bayangin aja SARS itu masuk ke koloni orang, seenak jidat kan Zaku. Kalau koloni sekalinya hancur ya bahaya, apalagi dibajak kan, ditabrakin ke bumi pas itu. Ya bahaya sih. Kalau di bumi kan kalau ada perang bisa kabur kemana gitu. Kalau di koloni ya hancur, bocor, udah mati. Kalau ada yang bocor apalagi kan. Ya gitulah kurang lebihnya Zion. Mungkin kalian ada yang tahu juga seputar Zion. Kalau Zion bubar itu di seri Unicorn ya, yang ada SARS KW istilahnya. Oke, kita amanin field-fieldnya dulu nih. Oh iya, gue ngucapin terima kasih buat kalian yang masih nge-follow gue atau nge-subscribe ya, nge-follow channel inilah. Terima kasih banyak ya. Kalau ada yang ingin tanyakan silahkan gue jawab. Oh iya, untuk settingan game ini gue nggak terlalu ngubah banget ya. Paling kecepatannya aja sih, udah. Makanya kalian ini lihat pas ngomong itu cepet banget kan. Pas game agak seimbang.
normal lah. What's this? Someone's coming. Someone? Who is it? Maybe someone like me. Kesini ya. Harus cepet lah. Oke. Waduh. Nih kalau rame begini nih gerakannya langsung. Tapi nggak apa-apa lah ya. Kalian pasti ngerti kok dunia emulator pasti. Ini juga kayak gini nggak terlalu nge-lag lah. Oh iya Lalah ya. Tadi ada Lalah kan. Lalah itu salah satu bisa dibilang SARS anggap itu sebagai mama ya, ibu gitu. Sosok figur ibu bagi SARS. Gue juga sempat kaget banget pas dia bilang sosok ibu gitu loh di seri SARS Counter Attack. Berarti dia suka SARS karena nganggep ibu atau suka beneran? Gitu pas mikirnya. Namun sayang ya, dia tewas. Gak sengaja ngelindungin SARS. Ya gimana lagi kan, udah masuk Zion terus dia perang kan. Salah satu new type yang gue lihat itu new type awalan itu selain Amuro dan SARS itu Lalah sih. Nyetir helmet ya dia ya, yang banyak funnelnya itu loh. Oke. Oke, nice. Nah, udah keluar tuh Amuronya. Kita selesaiin ini. I just have this feeling. Oke, kita samperin dia. Harusnya cutscene sih. Gundam if I'm ever going to put Char in his place. How could... Take that! That's enough. It's over. What? Uragon, deliver that vase to Lady Cassilia for me. It's priceless. Oke, si MQV tewas ya. MQV itu salah satu orang tinggi Zion yang jago dalam perang loh, strategi. Sayang ya. Ya, tapi Zion orang-orang busuk kan. Tapi yang orang-orang busuk ya petingginya aja kok. Sisanya kena cuci otak. Oke, menang ya. Nanti next itu ke misi terakhir dari official mode-nya SARS Azanable versi Zion ya. Maksudnya yang versi topeng lah. Sampai 3 stage langsung ke next itu Quattro Bagina. Untuk Quattro Bagina nanti gue bikin video abis ini mungkin. Oke, Yes, Captain. menang nih. So, that was a mobile suit battle. Captain, do you really think I can pilot the Elmath? Are you scared? Yes. You'll just have to get used to it. I'll be right there with you. You'll be a better pilot than me in no time. Oke, langsung aja nih. Misi terakhir dari Sarazanable versi pakai topeng atau versi Zion ini. Misinya ini Lalah tewas ya. Lalah pakai unit Elmet. Gue juga sempat bingung sih kenapa orang kayak dia itu dimasukin ke battle ya. Ke perang. Mungkin punya kekuatan new type ya. Atau emang disuruh Kisila. Yang tahu mungkin bisa komen. I'll help too, Captain. Itu Solomon kan ya? Mungkin mirip. Yang batu depan itu.
Oke, udah ada gym ya di misi ini. Ngomong-ngomong musuh itu di Dynasty Warrior 1 ya. Musuhnya itu jago-jago ya. Main di hard aja kadang mati. Musuhnya variasi juga. Bisa dibilang satu field itu musuhnya bisa banyak banget. Oke. Bedanya paling dari seri Dynasty Warriors, ulti, gerakan, sama fitur-fitur baru ya. Kalau di fiturnya Dynasty Warrior Reborn itu ada fitur ngebars tembakan gitu loh. Jadi kayak dapat kemungkinan lebih banyak yang lain meledak. Kayak ada fitur ledakan gitu lah musuhnya. Meledaknya kena samber gitu. Kena samber lanjutan lah. Kalau nggak salah ya, soalnya gue pernah main. Dan mainnya itu sampai tamat. Dan untuk dapetin unit di Dynasty Warriors Reborn itu gampang ya bisa dibilang. Maksudnya dijadiin unit semua pilot bisa pakai agak mudah. Mudah lah. Cukup mainin aja sampai 10 kali ya. Kalau unit spesial lah. Maksudnya unit kayak Strike Freedom, Gundam. Ya unit-unit yang bisa kombonya itu sampai 6 kali lah. Bisa 10 kali. Kalau kombonya yang bisanya hanya 5 kali atau segitiganya yang 3 kali itu ya, itu cukup pakai 5 kali kalau nggak salah. 5 kali pas 10 ya, lupa sih. Ya cukup pakai segitulah nanti dapat. Beda sama seri Dynasty Warriors 2 harus buka lisensi ya. Dengan cara lisensi missions. Ya. Pokoknya banyak-banyakin friendship aja di mission mode ya itu ya. Bukanya. Oke. Amuro udah ada harusnya sih. Si Lalah ngomong gitu. Mana tapi ya? Nanti kali. Oke. Ada weight base Trojan Horse ya. Nah, ada karakter paling agak tengil nih. Tengil banget lah. Si Kai ya. Kai itu premannya side deh. Maksudnya tengil lah orangnya. Apalagi pas di series kan. Kelihatannya jago kan. Pas meluncur panik. Ya gitulah Kai. Tapi Kai sama Hayato selamat juga ya dari peristiwa One Year War. Amuro juga. Ngomong-ngomong One Year War jadi keingat 3 bocil yang selamat itu loh sampai akhir. Sempet bantuin kru White Base juga kan. Oh iya, kalau nggak salah ada yang nanya kenapa CD Romance itu nggak bisa dibuka. Gue juga nggak tahu ya, ada error gitu loh di server Indo. Coba kalian pakai VPN, bisa kok. Cuman VPN gitu. Namanya VPN pasti kecepatannya nggak sama ya. Ya sabar-sabarin aja. Kalau gua udah download. Kalau gua sendiri sudah download genre Mecha Gundam. Yang PS2 udah gua downloadin semua. Habis itu taruh di harddisk. Gitu. Jadi tinggal oper aja dari harddisk. Makanya aman. Sekarang ribet ya. Kenapa CD Romance ya? Dia paling lengkap sih. Dari genre-genre Gundam underrated juga ada. Maksudnya Mecha Gundam yang nggak terlalu terkenal tapi asik dimainin ada. Dan untuk game lain juga loh, lengkap. Tapi tetap aja ya, masih ada yang kurang lengkap. Paling beberapa lah yang kurang lengkap. Nggak banyak-banyak amat. Sekalinya web ISO yang paling lengkap itu kena error ya. Nggak tahu itu kenapa. Mungkin dia upgrade atau kenapa. Sekarang untuk masuk ke web itu kalian cukup pakai VPN. Udah bisa. Yang gue bilang tadi kendalanya cuman download itu nggak sama pakai server Indo kan.
Ya gitulah. Ya enaknya gitu aja, kalian beli harddisk atau yang punya PC kan, yang punya PC dewa gitu, kalian download game-game kalian, habis itu taruh di harddisk atau PC yang speknya gede. Jadi kalau mau mainin tinggal ambil, udah. Yang mau mainin di device HP tinggal ambil atau enggak. Yang mau dimain di device apa tinggal cari di harddisk masing-masing gitu. Ya gitulah. Itu saran gue sih. Biar enak. Oke. Habis ini Amuronya muncul nih. Itu Vanilla ya. Entahlah itu namanya apa. Masih Vanilla kan ya. Vanilla di era UC awal itu nggak terlalu banyak unit yang pakai Vanilla kayak gitu loh. Ada nggak sih? Yang gue lihat helmet. Ya kalau kalian tahu unit yang pertama kali ada Vanilla bisa komen selain helmet. Oke, kita akhirin ini aja dengan cepet ya. Ini gue main mode normal ya. Tadi udah gue setting. Yang pertama itu easy, kedua normal, ketiga normal. Oke. Ada cutscene nih. Si lelahnya tewas ya. Shock! Come on. Say your prayer, Char. Captain! Lala! Lala! Oke, sampai sini dulu ya gameplay dari Dynasty Warriors 2 misinya SARS Official Mode versi Zion. Sampai jumpa di video gue berikutnya. Dadah.